Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-a'izza'il ahibba rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati at-tayyibati al-mubarakah usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana jami'an ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bi haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, kepada sahibul majlis, yaitu majlis Sayyidul Aulia yang dibangun, diasuh, dipimpin, dikelola oleh guru kita semua, akhina al-fadil ad-da'i ilallah al-ustad al-haj Slamet Ma'arif hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, famatarallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga majelis taklim dan zikir dari Sayyidul Aulia dijadikan oleh Allah majelis yang makmur, majelis yang mubarak, majelis yang dari dalamnya akan lahir generasi-generasi Qur'ani yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita doakan kita punya guru Kiai Haji Slamet Ma'arif beserta keluarga dan anak-anaknya semua, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadir bersama kita di sini banyak ulama, banyak kiai, banyak habaib. Ada guru kita, Tuan Guru Dzulkifli Ali hafizahullah taala wa ra'ah. Begitu juga ada tuan-tuan guru yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan penghormatan kita kepada mereka. Alhamdulillah, saya juga hadir tidak sendiri. Saya didampingi dengan dua menantu saya. Yang pertama Habib Alwi bin Sumit, dan yang kedua Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Nah, keduanya mendampingi saya. Begitu juga beberapa pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, kita sampaikan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara yang telah membantu majelis Sayyidul Aulia dalam mensukseskan acara ini. Begitu juga kepada semua warga yang halaman rumahnya terpakai buat acara. Halaman rumahnya, pagernya, jalanannya, mudah-mudahan warga di sini semua diberikan ganjaran oleh Allah yang berlipat ganda, dan insya Allah daerah ini dijadikan oleh Allah sebagai wilayah kan salihah thayyibah munawwarah ma'murah. Dan insya Allah halaman-halaman rumahnya, jalannya semua yang digunakan untuk acara ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat-tempat yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati al-hibba rahimakumullah. Hari ini kita kumpul di tempat ini untuk memperingati hari lahirnya seorang manusia besar
yang berjiwa besar, yang memiliki sejarah yang sangat besar, dan beliau dididik dan dibesarkan oleh Yang Maha Besar, yaitu peringatan Maulid daripada hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi yang kita peringati Maulidnya pada kesempatan hari ini adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang kita peringati pada hari ini, hari kelahirannya, adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk segenap umat manusia sebagai pembawa berita gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Jadi bukan diutus hanya untuk bangsa Arab, bukan diutus hanya untuk bangsa Quraisy, tapi diutus untuk seluruh umat manusia. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala qala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Nabi yang kita peringati Maulidnya pada hari ini adalah seorang Nabi yang berakhlak begitu mulia dan begitu agung. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala li nabiyyihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat ini merupakan syahadatun ilahiyah, kesaksian yang begitu mulia, suci dan tinggi, karena datangnya dari yang maha suci dan maha tinggi, saudara. Allah yang maha mengetahui tentang isi hati manusia, Allah yang maha mengetahui tentang apa yang dilakukan nabinya di depan umatnya dan apa yang dilakukan nabinya di belakang umatnya, Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terlintas di benak nabinya, saudara. Allah yang maha tahu itulah yang memberikan kesaksian di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia. Ini kalau zaman sekarang kesaksian kita sebut sertifikat. Ini bukan sembarang sertifikat, sertifikat ilahi, sertifikat Qur'ani. Allah yang kasih pernyataan bahwa Nabi kita akhlaknya sangat agung, sangat mulia. Subhanallah. Jadi nggak perlu lagi kita ragukan, karena kesaksiannya datang dari Allah. Siapa yang maha mengetahui? Siapa yang maha mengetahui? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi Nabi ini akhlaknya mulia. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih Allah mengutus seorang manusia, seorang Nabi yang memiliki akhlak yang begitu agung, kepribadian yang begitu sempurna? Sebab visi dan misi kenabian yang dibawa oleh beliau tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bagaimana mau menyempurnakan akhlak kalau akhlak dirinya sendiri belum beres? Makanya Nabi sebelum menyempurnakan akhlak orang lain, beliau sudah tampil sebagai seorang Nabi yang akhlaknya begitu mulia. Bahkan sejak kecil, sejak beliau belum menjadi Rasul, belum diangkat jadi Rasul, saudara, akhlaknya sudah mulia. Tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah khianat janji, tidak pernah khianat amanat. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya dalam satu hadis Nabi menyampaikan kepada kita, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Itu tugas Nabi, saudara. Jadi kenapa kita diharamkan melakukan aneka ragam perbuatan syirik? Apakah itu perdukunan dan sejenisnya, saudara? Tujuannya supaya akhlak kita baik. Kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita baik.
Kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Supaya akhlak kita baik, saudara. Kenapa kita diwajibkan membayar zakat daripada harta kita? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita tidak boleh berzina? Kenapa kita tidak boleh menenggak minuman keras? Kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi narkoba? Kenapa kita tidak boleh berjudi? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Kenapa kita tidak boleh korupsi? Jawabnya, supaya akhlak kita baik, saudara. Jadi akhlak ini, saudara, merupakan buah dari lurusnya akidah dan tegaknya syariat. Jadi kalau akidahnya lurus, syariatnya tegak, niscaya akan membuahkan akhlak yang karimah, insya Allah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, akidah kita sudah lurus, syariat sudah kita tegak, tapi nggak punya akhlak, itu jadi tanda tanya besar, saudara. Islam ini agama akhlak. Islam ini menjunjung tinggi akhlak, saudara. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada Al-Quran, akhlak kita kepada ulama, akhlak kita kepada sesama umat Islam, bahkan akhlak kita kepada seluruh umat manusia. Islam agama menjunjung tinggi akhlak. Makanya kalau bicara revolusi akhlak, bapak revolusi akhlak dunia adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi saudara, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, yuk rame-rame. Jangan sampai acara maulid seperti ini kita hanya sibuk menghias diri dengan baca sholawat, menghias diri dengan hanya mengumbar rasa cinta kepada Nabi, tapi ternyata kita tidak mensuri tauladani Nabi. Baca sholawat bagus, saudara. Silaturahim berkumpul begini bagus. Kita nyatakan rasa cinta kita kepada Nabi bagus. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah. Ini ayat Pak, Bu. Allah memerintahkan Nabi. Kata Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di situ apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan itu kepada kau punya umat. Apa yang harus disampaikan, saudara? Allah arahkan kita punya Nabi. Qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian sungguh-sungguh, betul-betul, benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi, ittiba'un Nabi, mutaba'atun Nabi, saudara, itu merupakan syarat sekaligus bukti cinta kita kepada Allah. Nah, jadi Allah yang kasih tahu, hei Nabi, sampaikan kepada kaum punya umat, kalau mereka tuh betul-betul cinta, wajib ikut kepada Nabi, taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Artinya kelak, saudara, apa saja yang diharapkan, apa ayat Allah, wah, wama. Jadi Islam itu Ta'ala siapa? Apa yang Allah silakan. Rahmat dari Allah. Untuk masuk ke dalam
yuhibbukumullah. Syarat dari dunia sampai akhirat, hidup kita akan serta indah karena kita ada dalam cintanya ilahi, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini dicintai Allah. Dan kita mengikuti Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah. Baik ya, Pak. Itulah tadi saya katakan. Jadi kita memperingati Maulid semacam ini bukan sekedar bercerita sejarah Nabi, bukan sekedar memperbanyak sholawat, bukan sekedar berkumpul makan bersama. Itu semua bagus saja. Tapi jangan lupa bahwa tujuan inti daripada kita memperingati Maulid Nabi adalah memberikan support, motivasi, dorongan kepada umat agar lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Nabi, dan siap untuk menjadikan Nabi di semua aspek kehidupan sebagai uswatun. Allah Subhanahu wa ta'ala qala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Dan Nabi Allah udah kasih tahu bahwa dalam kehidupan kita punya Nabi ada uswatun hasanah. Bu ngantuk bu ya, jam 11 lewat bu. Udah belum nih, lanjut. Ngantuk bu. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini diridai Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena itu saudara, kalau kita sudah siap untuk cinta kepada Allah, siap untuk ikut kepada Nabi, yuk kita pelajari isi kandungan Al-Quran, kita gali isi kandungan hadis, kita ambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita semua akan, tadi yang Allah katakan, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu sekalian. Dan nggak sampai di situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Subhanallah. Ternyata taat kepada Nabi itu juga merupakan kunci maghfirah, kunci untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Semoga kita semua di sini mendapatkan maghfirah, mendapatkan pengampunan dari segala dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hibahul kiram, tadi kita sudah mendengar ceramah yang begitu semangat dari Tuan Guru kita Zulkifli Ali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Bagaimana beliau memberikan support, motivasi kepada kita semua untuk menegakkan hukum Allah, untuk menjalankan syariat Nabi. Saudara, nah hendaknya apa yang disampaikan para ustadz kita tadi semua bisa menjadi pegangan kita, pedoman kita dalam kehidupan. Insya Allah. Nah, satu hal saya ingin ingatkan semua. Siapapun kita, apakah kita ulama, apakah kita umaro, apakah kita kiai, apakah kita santri, apakah kita tokoh agama, apakah kita pejabat, atau apakah kita rakyat biasa, dan apapun profesi kita, apakah kita dokter, apakah kita insinyur, apakah kita cendekiawan, apakah kita anggota DPR, anggota parlemen, saudara, siapapun kita, jangan lupa, saudara, bahwa kita diciptakan oleh Allah bukan untuk apa-apa kecuali untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala qala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Setiap muslim wajib memposisikan dirinya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Muslim jadi presiden, wajib jadi hamba Allah. Muslim jadi ulama, wajib jadi hamba Allah. Muslim jadi tentara, jadi polisi, wajib jadi hamba Allah.
artinya wajib dari hamba Allah, wajib dia beribadah kepada Allah, wajib dia jalankan hukum Allah, wajib dia tunduk kepada aturan Allah. Karena itu tujuan kita diciptakan, saudara. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk harta, bukan untuk cari jabatan, bukan, tapi untuk ibadah kepada Allah. Bu, ustazah wajib tunduk kepada Allah, betul. Ibu-ibu wajib taat kepada Allah, betul. Karena kita diciptakan hanya untuk ibadah kepada siapa? Siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Kuasa? Siapa yang Maha Perkasa? Takbir. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Maka itu isi hari-hari kita, isi masa hidup kita, saudara, dengan takwa kepada Allah. Titik. Saudara, kenapa? Karena takwa kepada Allah, taat kepada Allah itu menjadi penyebab utama dapat rahmat Allah. Kalau kita dapat rahmat Allah, itulah kuncinya untuk masuk surga Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, karena itu saudara, saya jadi ingat satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memperingatkan, kata beliau, badiru bil a'mali fitnah. Kata Nabi, umatku, badiru bil a'mal, segeralah kamu beramal soleh, banyakin taat kepada Allah. Fitnah, sebelum datang masa yang penuh fitnah. Hati-hati, nanti akan datang zaman yang penuh fitnah, kata Nabi. Bagaimana model fitnahnya? Nabi memberikan perumpamaan kaqita'il lailil mudlim, bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Jadi nanti akan datang satu zaman penuh fitnah yang kondisinya bagaikan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya, saudara, banyak orang yang nggak tahu jalan. Saking gelapnya, orang tidak bisa lagi membedakan jalan, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Saking gelapnya, banyak orang yang terjatuh dan tersesat, saudara. Kemudian Nabi gambarkan kepada kita, bagaimana sih tersesatnya? Kata beliau, saudara, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirun. Nanti akan datang satu zaman di mana seseorang di pagi hari masih mukmin, beriman kepada Allah, begitu petang hari kafir. Masya Allah, pagi mukmin, sore kafir. Sebaliknya kata Nabi, wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafirun. Ada lagi orang di petang hari, di malam hari dia masih mukmin, tapi bangun di pagi hari dia sudah kafir. Kita berpikir, ini Nabi mengucapkannya, saudara, 1400 tahun yang lalu. Kok bisa malam mukmin, pagi kafir? Ini fitnah macam apa ini? Padahal di zaman Nabi, saudara, biasanya habis sholat isya, sahabat tidur di rumah masing-masing. Nanti jam 2, jam 3 pagi pada bangun, sholat tahajud sampai subuh, saudara. Tapi Nabi udah kasih kabar, nanti akan terjadi satu zaman malam mukmin, pagi kafir, pagi mukmin, sore kafir. Artinya apa? Nabi menginformasikan kepada kita tentang satu kondisi di suatu zaman nanti, bahwa tantangan akidah, ancaman akidah, rongrongan akidah akan berlangsung selama 24 jam. Dan terbukti sekarang sudah. Terbukti sekarang tantangan akidah berlangsung selama 24 jam. Dulu orang kalau menonton film ke bioskop, sekarang di kamarnya ada film apa saja yang menonton, sudah. Film apa saja, dari yang bagus sampai yang paling jelek, sudah. Begitu juga tantangan akidah berlangsung selama 24 jam. Kita lihat kegiatan medsos kita nggak berhenti, saudara. Nggak berhenti, orang saling mempengaruhi,
orang saling menghujat, saudara, 24 jam. Sehingga benar yang dikatakan Nabi, akan ada orang malam masih beriman, pagi udah kafir. Ada yang pagi beriman, sore udah kafir. Tantangan keimanan berlangsung selama 24 jam. Makanya Nabi katakan, bagaimana cara kita membentengi diri kita? Badiru bil a'mal. Banyak-banyaklah kamu beramal soleh, banyak-banyak melakukan taat kepada Allah. Subhanallah, Nabi udah ngasih tahu, Pak, Bu. Udah gitu apa? Di hadis ini, saudara, penutupnya Nabi mengatakan, saudara, al-mutamassiku bidinihi yawma idzin kal qabidi ala jamri. Di zaman itu orang yang berpegang teguh kepada agama ibarat menggenggam bara api. Bu, kalau bara api dipegang, dikepal, apa yang terjadi, Bu? Bara api kita pegang, panas, kebakar, pedih, perih, kita punya tangan. Begitulah nanti kalau sudah banyak fitnah, saudara, kita berpegang teguh pada agama, akan pedih, perih, sakit. Ini yang terjadi di zaman ini, saudara. Orang-orang yang berpegang teguh kepada agama, saudara, difitnah, dituduh, dikriminalisasi, diterorisasi, disebut radikal, ekstrem, teroris. Ini yang terjadi, saudara. Berpegang teguh kepada agama dimusuhi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti yang disampaikan Nabi benar tidak? Benar tidak? Sekarang ini dakwah sulit tidak? Kita berjuang memegang kebenaran sekarang ini, saudara, ibarat menggenggam bara api. Kita genggam pegang, tangan kebakar, kita lepas, murtad. Dilepas murtad, agama nggak boleh dilepas. Dilepas murtad, dipegang, kebakar, saudara. Ini kondisi yang terjadi di zaman sekarang ini, saudara. Tapi tentu, saudara, untuk mengatasi semua itu, supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak jerah, walaupun berpegang teguh kepada agama itu panas. Bagaimana caranya? Itu tadi di awal hadis, badiru bil a'mal. Bentengi dirimu dengan ketaatan. Saudara, kalau kita taat kepada Allah, sesusah apapun kita, tetap kita akan rasakan nikmat, saudara. Berapa banyak orang hidup bergelimang harta, saudara, aneka ragam jabatan dia miliki, nggak pernah tenang hidupnya. Tapi berapa banyak orang-orang Islam yang hidup dalam kesulitan, hidup dalam kesusahan, tapi masih bisa tertawa, tersenyum, senang, gembira, bahagia. Jadi kebahagiaan gak diukur dengan duit, saudara. Kebahagiaan tidak diukur dengan jabatan, tidak. Tapi diukur dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap bertakwa kepada Allah, siap jalankan semua ketaatan. Takbir. Satu hadis lagi, saudara. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nas, akan datang kepada umat manusia, akan datang kepada kita di suatu zaman, kata Nabi, sanawatul khadda'at, tahun-tahun yang penuh dusta, tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun-tahun kecurangan, tahun-tahun penipuan, tahun-tahun kebohongan. Di zaman itu, kata Nabi, yang disebut sebagai tahun tipu daya, apa yang terjadi? Saudara, yukadzabu fiha as-shadiq. Atau saya mulai dari yang pertama dulu, yusaddaqu fiha al-kadhib. Pendusta dipercaya, saudara. Sebaliknya, wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur justru didustakan. Itu kata Nabi itu, nanti ini akan datang tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun kebohongan. Di zaman itu, saudara, pendusta dipercaya, justru yang jujur tidak dipercaya. Saya mau tanya, zaman sekarang sudah terjadi belum ini? Jawab yang keempat, sudah terjadi belum?
Ada pendusta dipercaya? Ada pendusta dipercaya? Ada orang jujur, ustadz ini itu dicaci maki ada? Zaman sekarang sudah. Para pendusta dipercaya, yang janji macam-macam dipercaya sudah. Para ustadz yang ngajar dengan tulus nggak dipercaya. Nggak sampai di situ kata Nabi. Wa yuqtaman fi al-kha'in. Pengkhianat dikasih amanat, suruh mimpin. Terjadi nggak ya? Terjadi tidak? Terjadi tidak? Sebaliknya kata Nabi, saudara, wa yukhawwal fiha al-amin. Justru orang yang penuh amanat, saudara, jujur adil, saudara, dikhianati. Bu, ibu main betul lah. Emang ngalamin, betul. Kesian. Nah, berarti saya bertanya sekarang, berarti yang dikabarkan Nabi udah terjadi belum? Terjadi belum? Ada lanjutannya itu hadis. Apa kata Nabi? Wa yantiqu fihi ruwaybidah. Di tengah-tengah mereka tadi saudara, para pendusta dan orang-orang yang percaya kepada para pendusta, di tengah-tengah umat manusia saat itu, yantiqu fihi ruwaybidah. Para golongan ruwaybidah, mereka bercuap-cuap ngoceh seenaknya sudah. Sahabat bertanya, "Wa ma ruwaybidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaybidah ya Rasulullah? Nabi menyebutnya ruwaybidah. Nah, sahabat bertanya, "Apa itu ruwaybidah ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ar-rajulu tafih fi amril ammah." Orang yang bodoh tapi sok tahu urusan orang saudara. Di hadis yang lain disebut as-safih yatakallamu fi amrin nas. Orang yang bodoh tapi sok pintar bicara tentang urusan masyarakat sudah. Jadi orang bodoh tapi sok tahu. Kalau orang Betawi bilang songong. Tahu songong enggak? Bu, tahu songong bu? Jadi Nabi kasih tahu ruwaybidah itu orang yang nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Orang yang nggak ngerti agama bicara agama. Orang yang nggak ngerti tafsir sok bicara tafsir. Orang yang tidak tahu hadis sok bicara hadis. Orang yang bukan ahlinya sok memberikan fatwa. Ada nggak sekarang? Ayo jawab, ada gak sekarang? Ada apa banyak? Ada atau banyak? Itu ruwaybidah saudara. Itu namanya ruwaybidah. Bu, ada artis dangdut tahu-tahu jadi ahli nasab. Lu paham nggak? Paham nggak? Udah, lu jangan sebut namanya. Lu ngotorin majelis saya loh. Artis dangdut tahu-tahu berubah jadi ahli nasab. Kapan lu ngaji? Lu cari senar gitar lu yang hilang. Aduh. Udah gitu berangkat ke Lombok. Di Lombok itu tempat tuan guru yang dengan habaib saudara sangat dekat. Ceramah memberikan fatwa. Saya hakul yakin bahwa nasab Pak Alwi sudah batal. Kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi mufti, lu kapan lu ngaji? Ada lagi, saudara, orang ngaku kerja di print. Kan keren tuh di print bu ya. Bu, itu print itu kan badan penelitian luar biasa, keren tuh, gaji gede, betul? Betul? Saudara ngaku dari print, saudara kita periksa jejak digitalnya. Ternyata dia seorang ahli pakar ikan nila. Ahli pakar ikan. Tahu-tahu bicara saudara
sebagai ahli DNA nasab. Iya, lu ahli DNA ikan cupang. Udah kacau gak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada betina anggota DPR RI, saudara. Ada lagi mantan Menko, saudara. Nggak ngerti nasab, sok bicara soal nasab. Ya, saya juga melihat itu nasab diragukan. Kalah lu bomenyan. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi orang yang nggak ngerti nasab bicara tentang itu namanya apa? Ruwaibidah, saudara. Nah, ternyata zaman sekarang terjadi tidak? Terjadi tidak? Ada orang namanya Imat. Lu kok ketawa? Lu kenal? Namanya Imat. Apa dia bilang? Walaupun ulama sedunia mengakui nasab Pak Alwi, saya tetap tidak mengakui. Oh, keren. Dia batalkan nasab Pak Alwi, dia korek nasab Pak Alwi. Saya mau tahu ini orang siapa. Saya cari, saudara. Oh, dia posting, kata dia ayahnya bernama Sarmana. Oh, berarti dia Imad bin Sarmana. Tapi di medsos rame Imad bin Sarman. Tapi kemudian dia memakai Imad bin Uthman. Kemudian kita periksa dokumennya waktu SMP, nama ayahnya Haji Samun. Ini yang benar yang mana? Imad bin Sarmana, Imad bin Sarman, Imad bin Uthman, Imad bin Samun yang mana? Oh, ini orang nasabnya nggak jelas, mengurusin nasab Pak Alwi. Iya, unyil. Kira-kira jelas gak? Lu mau beresin nasab orang, lihat dulu nasab diri lu. Kalau nasab nggak bener, jangan coba-coba ngoreksi nasab orang lain. Nggak boleh, saudara. Hati-hati, Nabi mengatakan, saudara, ada dua perkara dalam Sahih Muslim yang bagian merupakan kufrun billah, kufur kepada Allah, saudara. Yang pertama adalah at-ta'an fil ansab, menyerang nasab orang, saudara. Mau Arab, mau bukan Arab, mau Habib, mau bukan Habib, nasabnya tidak boleh kita hina. Gak boleh, saudara. At-ta'an fil ansab. Bukan Arab saja yang menjaga nasab ibu. Orang bangsa Indonesia juga banyak yang menjaga nasabnya, saudara. Kesultanan, kerajaan di seluruh Indonesia dari dulu sampai hari ini mereka menjaga nasab mereka, saudara. Hati-hati, jangan coba-coba kita korek-korek nasab mereka, saudara. Atau saudara-saudara kita di Sumatera Utara, saudara, di Mandailing umpamanya, kita lihat, saudara, mereka semua punya nasab. Ada raja-raja yaitu di Sumatera Utara, saudara, yang mereka merupakan hongkol daripada keturunan mereka, sehingga di mereka ada marga Nasution, marga Lubis, marga Panjaitan, marga Siregar, marga Siahaan, marga Ginting, dan lain sebagainya, saudara. Itu marga ada nasab, saudara. Gak boleh sembarangan marga Nasution terus kita utak-atik, kau bukan Nasution, kau Nasution palsu, haram. Gak boleh sembarangan, kecuali kalau betul-betul sudah terbukti meyakinkan dia pembohong. Jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Gak boleh. Masing-masing saudara bangsa, suku bangsa itu punya nasab. Ada yang dijaga nasabnya, ada nasabnya memang sudah hilang begitu saja, saudara. Sampai orang-orang Yahudi Israel sampai hari ini mereka jaga nasab mereka, saudara. Jadi urusan nasab hati-hati. Makanya Nabi mengatakan hati-hati. Salah satu kufrun billah adalah at-ta'nu fil ansab. Hadis Sahih Muslim. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saudara, singkat saja saya sampaikan, saudara. Nasab para habaib atau nasab Pak Alwi, saudara, sabitun bisyuhra wal istifaqah.
dalam ilmu fikih tentang nasab, bahwa nasab yang sudah jauh saudara itu ditetapkan lewat suhrah wal istifadah. Jadi kalau kabar sudah populer dan mutawatir di tengah umat, cukup nasabnya sudah sah saudara. Itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ahli fikih di kalangan Ahlus Sunnah, mau itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, saudara, Hambali, sepakat. Bahkan sampai Wahabi, Syiah, Ibadi, Khawarij, semua sepakat. Salah satu yang disepakati semua madhab saudara, baik Ahlus Sunnah maupun bukan Ahlus Sunnah, bahwa nasab yang jauh cukup ditetapkan dengan saudara popularitas, dengan kabar yang sudah menyebar kemana-mana, bahasa fikihnya bisyuhrati wal istifadah, cukup. Kira-kira jelas tidak? Semua ulama sudah, ulama-ulama sekelas Imam Sakhawi, Imam Ibn Hajar, saudara Al-Haythami dan lain sebagainya, semua sepakat. Dulu anak pesantren kalau baca kitab di pesantren dengar nama Ibn Hajar Haythami udah gemeter sudah. Bukan sembarang nama itu sudah, ulama besar. Tahu-tahu sekarang ada iman nggak jelas sudah mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya angkuh, sombong, keras kepala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kita berdebat pakai ilmu, bukan pakai pokok. Bukan pakai keras kepala, bukan. Kalau kau punya dalil kuat, kami terima. Kalau dalil kami yang kuat, kau tidak boleh tolak. Itu namanya etika dialog, etika hiwar, etika diskusi. Kira-kira jelas tidak? Nah, makanya kemarin Syekh Ali Jum'ah di Masjid Jami Al-Azhar saudara di Kairo ditanya sama pelajar Indonesia, ini pengajian umum saudara, orang Mesir kumpul semua, dari berbagai negara juga kumpul saudara. Ditanya, ya Syekh, bagaimana itu nasab Pak Ali yang ada di Indonesia tuh, katanya dari Yaman, bagaimana itu nasab mereka? Singkat dijawab, inna nasab Ba'alwi, kata Syekh Ali Jum'ah, sabitun bil ijma'. Artinya bahwa nasab Ba'alwi sudah ditetapkan lewat ijma, sehingga tidak boleh diingkari oleh siapapun. Masya Allah, ini kelebihan nasab Ba'alwi. Bukan hanya sabit ditetapkan bisuhrah wal istifadah, bahkan diijmakan oleh ulama saudara. Jadi artinya kalau ada coba-coba nentang, berarti mereka nentang ijma ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh kepada 4 sumber hukum. Sepakat, 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 Al-Ijma, 4 Al-Qiyas. Al-Ijma wajib dijadikan sebagai sumber penetapan hukum saudara. Kira-kira jelas gak Bu? Nah jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Imat ini saudara, nggak perlu repot-repot untuk kita mengkanternya saudara. Kalau dia sudah katakan walaupun ulama sedunia sepakat mengatakan nyambung, saya tetap nggak nyambung, artinya dia udah nggak mau terima pendapat para ulama. Siapa dia? Mau dibandingkan dengan ulama-ulama dunia? Siapa dia? Sudah sampai di mana ilmunya? Nantangin. Kalau nasab Ba'alwi itu benar, saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Saya punya anak menantu Bu Habib Hanif Al-Attas lapor, Abah, ini bagaimana nih bahasa Imat nih? Kenapa? Kita bilang, ya dia nantang berdebat 3 hari 3 malam. Saya jawab, ya waladi Hanif, kalau Imat dan kelompoknya geng nasab, begal nasab menyerang, mencaci maki kita, nggak usah dijawab. Tapi kalau dia bikin risalah, makalah, tulisan, dia bawa dalil-dalil buat ngebohongin umat, wajib dijawab. Bikin lagi risalah.
Jadi kalau dia bikin risalah, kita bikin risalah. Dan kalau dia nantang debat, layani. Berangkat, hadapi dia. Loh, saya tahu kok kualitas saya punya menantu, saudara. Saya tahu kemampuan ilmunya. Saya tahu pengetahuan nasabnya. Saya tahu kemampuan debatnya, saudara. Saya punya mantu 7, saudara. Semuanya paham agama. Saya punya mantu 7, saya tahu keahlian masing-masing. Mana yang bisa berdebat, mana yang nggak bisa berdebat, mana yang bisa ngajar, mana yang bisa tablet, saudara. Nggak, saya nggak tugaskan mantu yang lain, cukup Habib Hanif saja. Berangkat, hadapi mereka. Berangkat Habib Hanif, saudara, ke Kesultanan Banten. Mau dialog, debat 3 hari 3 malam. Sampai di sana, Imad kabur. Al-Kaburi. Nasabnya namanya Al-Kaburi. Bu, kabur. Kacau, saudara. Ya sudah, dia kabur, saudara. Nantangin lagi berdebat, saudara. Kemarin digelar debat, difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah. Mau berapa hari? 3 hari, 6 hari, 7 hari. Ayo. Kenapa difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah? Dia kan peneliti katanya. Kalau yang namanya peneliti, meneliti nasab Ba'alwi, nasab Ba'alwi itu lembaganya Rabithah Alawiyah. Kalau mau meneliti, ya datang dong. Anda mau meneliti kambing, tapi kambingnya nggak pernah Anda lihat, bisa meneliti? Nggak bisa dong. Mau meneliti kambing, ambil kambingnya, lihat. Dulu saya bangun front pembela Islam, saudara. Banyak orang luar negeri pengen tahu apa itu FPI. Datang ke Petamburan. Dari Eropa, dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, dari Australia. Datang. Apa itu FPI? Siapa mendirikan FPI? Kapan didirikan? Untuk apa? Apa visinya? Apa misinya? Kenapa FPI begini? Kenapa FPI begitu? Itu namanya meneliti. Ini neliti tapi nggak pernah datang ke Rabithah. Iya, apa yang lu teliti, pantat kebo. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Diundang kemarin, saudara. Ayo, suruh bawa teman-temannya gengnya. Berapa orang? 10 orang, 20 orang. Dia berkelit, dia bilang apa? Udahlah, jangan di Rabithah Alawiyah, di UIN Wali Songo saja. Dijawab, saudara. Kalau tim kita baik, kita siap datang ke UIN Wali Songo. Tapi datang dulu ke Rabithah. Kemarin kita di Rabithah, nanti kita di UIN Wali Songo. Kita datang. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak datang kemarin. Ditungguin sampai jam 10 malam. Lagi-lagi. Kabur. Gengnya dia, saudara, yang namanya Kori, saudara. Nantangin Mbak Alwi, Baklai. Ayo kita berantem. Wah, jagoan juga dia. Dia nantangin Habaib berantem. Yang ditantangin Habib Bahar, ya kena. Yang ditantangin Habib Bahar, emang doyan Baklai, saudara. Betul. Ibu kenal sama Habib Bahar? Yang begini ditantangin Baklai, emang demen loh. Kapan mau Baklai? Malam ini, saya datang malam ini. Awas kau lari. Datang Habib Bahar ke Kresek Banten, saudara, tengah malam. Didatangi ke rumahnya, di depan rumah Imad, saudara. Ayo, siapa yang Baklai? Mabur. Ngajak berdebat, didatengin kabur. Ngajak Baklai, didatengin kabur. Al-Kaburi. Sekali lagi, saudara, maka itu sudah saya pesankan kepada Hanif kemarin, ini sudah cukup. Kalau mereka nanti mau coba-coba nantang debat lagi, nggak usah dilayani. Udah nggak usah dilayani, cukup sampai di sini saja. Mereka tidak punya dalil, mereka hanya pakai kebencian, hawa nafsu, ingin ngadu domba umat, dan ini harus kita tegak. Jadi kemarin kenapa kok dialog itu tetap digelar, saudara? Sebab dialog itu bukan hanya untuk membungkam iman. Ada yang lebih penting. Kalau soal bungkam iman terserah, mau sadar nggak sadar urusan dia, saudara. Tapi ada yang lebih penting, memberitahu kepada umat nasab Ba'alwi itu begini. Apa yang dipertanyakan oleh si Imad, semua sudah dijawab tuntas. Karena banyak kiai di berbagai daerah lapor, Habib,
Kami ini para kiai puluhan tahun bangun pesantren, kami nggak pernah belajar nasab, nggak ada pelajaran nasab di pondok pesantren. Jadi begitu kami ditanya umat soal nasab, kami bingung. Tolong berikan kami panduan. Nah begitu Habib Hanif, kita minta membentuk tim saudara. Nah, di situ ada Gus Wafi, ada Maimun Nafis, saudara, ada Muhammad Asgaf dan lain sebagainya. Ada ahli DNA, ada ahli sejarah, saudara, ada ahli hadisnya, kemudian juga ada ahli nasabnya, saudara. Semua kita kumpulkan dalam satu tim. Dibuatlah sebuah buku 500 halaman. Judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi, sekaligus menyangkal para pembatal nasab. Buku ini akan dibagikan ke seluruh pondok pesantren di Indonesia supaya para kiai punya pegangan. Di situ ada pelajaran ilmu nasab yang sangat mendasar. Insya buku itu sudah jadi ya ikhwan. Dan itu buku diberikan sambutan oleh tokoh-tokoh Indonesia, di antaranya Profesor Dr. Abdus Somad, Ustadz Uas, saudara, bikin sambutannya. Begitu juga Kiai Haji Sukron Makmun, saudara, mewakili Jakarta, bikin sambutan. Pimpinan Pondok Pesantren Sidogiri, saudara, juga bikin sambutan. Gus Najih dari Pesantren Sarang, saudara, putra Mbah Maimun Zubair, juga bikin sambutan, saudara. Isi buku itu tidak kurang dari 100 pernyataan dari ulama-ulama dunia tentang keabsahan daripada nasab Ba'alwi, dan yaitu referensinya lebih dari 100 kitab yang membahas tentang nasab Ba'alwi, saudara. Maka saya katakan kepada Habib Hanif, cukup cetak ini buku, sabar luaskan. Apapun yang dikatakan ke depan oleh imam, angin lalu, jangan dianggap, saudara, karena dia tidak mentunduk kepada dalil, dia tidak mentunduk kepada kebenaran. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukunya? Mau bukunya? Beli. Lumayan mau aja loh. Buku 500 halaman lumayan, betul? Betul? Kiai-kiai akan diberikan gratis, saudara. Kiai-kiai di pondok-pondok pesantren akan kita sebarluaskan. Insya Allah. Ya sudah. Sebagai penutup saya mau tanya, ini semua siap bersatu, siap bersaudara, mau diadu domba tidak, mau dipecah belah tidak, takbir. Jangan mau kita pecah belah, saudara. Kita lagi sibuk melawan korupsi, melawan politik dinasti, melawan rezim yang zalim, melawan segala macam kemungkaran, judi online, narkoba dan lain sebagainya. Dibikin sibuk urusan nasab. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau gitu saya mau tanya semua, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam. Ayo kita lanjut kembali persaudaraan kita, persatuan kita, supaya kita semua diridhoi oleh Allah. Setuju? Ayo Habib Muhammad bin Hadi bawakan aksi bela Islam. Dan ayo rame-rame. Kemudian setelah itu kita tutup karena mau masuk waktu sholat zuhur. Semua rame-rame. Tim hadrah mana? Tim hadrah. Ayo siapkan hadrahnya semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami.
Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Siap bersatu? Siap bersaudara? Mau dipecah belah tidak? Mau diadu domba tidak? Jangan adu domba, haram. Adu domba apa? Jawab bu, adu domba apa? Adu domba hukumnya haram. Adu manusia apalagi bu? Haram, betul? Adu setan? Adu setan? Lo bingung kan? Bu, sekarang nih di atas setan lagi berkelahi sama setan. Paham? Paham? Kalau setan lagi berkelahi, lu jangan misahin. Gelar tikar, taruh kopi, nonton. Setuju gak? Setuju gak? Setan sama setan lagi saling menyerang. Setan sama setan saling buka rahasia. Setan sama setan lagi saling menjatuhkan. Setan sama setan lagi main jeblos-jeblosan ke penjara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kalau setan sama setan lagi berkelahi, jangan setuju tidak? Setuju tidak? Adu domba haram, adu manusia lebih haram, adu setan wajib. Kira-kira jelas gak bu? Bu jelas gak bu? Nah, terus ada ibu yang nanya, Beb setannya siapa? Jangan nanya. Kalau saya jawab di penjara saya. Kalau sekarang ente nanya, Beb setannya siapa? Saya tanya, keluar ditangkap sama polisi. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah setan sama setan lagi berantem, udah kita tenang aja, kita maulidan lagi maulidan. Nah, tapi sambil kita ngeliat, kalau terjadi sesuatu darurat di negeri kita, kalau coba-coba habaib, kiai, pesantren, umat Islam disakiti, dibunuh, dibantai, maka saya yang akan ajak umat Islam bangkit, angkat senjata, berjihad, selamatkan NKRI. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jangan coba main-main sama umat Islam, betul? Betul? Saya mau tanya sekarang, kalau umat Islam terus-menerus ditindas, siap lawan tidak? Siap lawan tidak? Siap turun tidak ke jalan? Kalau Islam terus-menerus diganggu, siap lawan tidak? Takbir! Jangan coba kurang ajar. Kemarin ada yang nanyain, lu lagi pada turun nih, termasuk partai apa tuh yang gambarnya kebo tuh? Saya lupa tuh namanya tuh. Ikut turun, begitu turun nanyain, wah Habib Rizik gak turun? Iya, lu kangen. Bahkan kemarin dia yang pilih, betul? Kemarin dia yang tongkrongin presiden, betul? Kemarin dia yang ambil manfaat, betul? Sekarang begitu dia dimusuhin, pasti bilang kita terzalimi. Iya, unyil. Lu gak berasa kemarin 10 tahun dia ikut dolim, betul? 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 Berisik mana, berisik, kangen pengen lihat gue. Masya Allah. Bu, ada kangen saya bu. Kemarin dia yang suruh FPI dibubarin, betul? Sampai berisik di penjara, betul? Dia yang mau ganti Pancasila jadi Ekasila, betul? Tahu-tahu sekarang nyariin Habib mana Habib dia. Jangan ketipu kita, betul? Setan berkelahi, biarin. Kalau perlu adu lagi. Setuju? Tapi tetap buka telinga. Kalau sampai umat Islam yang diganggu, kepentingan syariat yang diganggu, kita bangkit, kita lawan semuanya, betul? Siap berjuang, takbir. Nah ini yang saya mau sampaikan, saudara. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita semua. Akhirnya yuk kita baca suratul Fatihah. Dibarakatnya Fatihah agar kita semua yang hadir sini tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, dan yang belum berkeluarga semoga dimudahkan jodohnya, diberikan pasangan yang baik, pasangan yang soleh, dikaruniakan anak keturunan yang solehin dan solehat, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Dan diberkati Fatihah
semoga majlis taklim dan zikir Sayyidul Aulia dijadikan oleh Allah sebagai majlisan sholihan thayyiban mubarakan. Dan semoga guru kita Kiai Haji Slamet Ma'arif beserta keluarga dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Allahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Baik ya ikhwan, saya pikir cukup apa saya sampaikan di sini. Terima kasih kepada Buya Zulkifli Airi, kemudian Ustadz Subarkah. Di sini juga ada guru-guru kita yang lain dan ada anggota DPR di sini. Kiai Husni Tamrin. Nah, mudah-mudahan beliau bisa jadi anggota DPR yang baik dan jadi wakil rakyat yang baik, wakil rakyat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Terima kasih Kiai Slamet Ma'arif, terima kasih kepada semua Buya kita. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan yang lain. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Duduk dulu ibu-ibu, jangan berdiri bubar sebelum baca doa. Setuju? Setuju? Jadi supaya apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi Allah, kita tutup dengan doa. Di sini ada Buya kita, jangan kita, kiai kita. Silakan saya kembalikan kepada sahibul bait. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.